Sebetulnya pada saat terjadi penangkapan tanggal 31 Agustus 2016, 7 dari tersangka yang ditangkap orang tuanya datang ke tempat saya, Pak. Waktu itu saya bergabung dengan pengacara Dr. C. Samsudin. Karena kenapa mereka datang? Karena rumahnya berdekatan dengan pengacara senior. Kemudian akhirnya karena mereka sudah berada di Polres Cirebon, saya mendatangi Polres Cirebon dengan membawa surat kuasa. Surat kuasa itu karena saya datang tanggal 1 dan tanggal 2, tetapi tidak bisa bertemu. Kemudian pada tanggal 2 saya kembali lagi menyerahkan surat kuasa itu, dititipkan ke anggota Polres. Karena memang sebetulnya hubungan saya dari media, Pak. Jadi waktu itu memang saya dekat dengan jajaran kepolisian. Pos liputan saya kehakiman, kejaksaan, dan kepolisian. Itulah sebabnya saya bisa menyimpan surat kuasa itu, kemudian boleh Mbak Titin besok diambil lagi. Jadi semua ditandatangani oleh 7 orang itu tanpa bertemu dengan saya. Tiba-tiba tanggal 3 atau 4 itu beredar foto-foto mereka dalam kondisi lebam-lebam. Kita nggak ngerti siapa yang menyebarkan foto itu, tetapi foto itu berada di media sosial. Pada akhirnya orang tua karena khawatir, pada tanggal 6 dan tanggal 7 saya datang ke Polda. Polda atau Polres? Polda Jabar. Karena informasinya semua sudah dibawa ke Polda Jabar. Pada tanggal 7 September 2016 saya lapor ke Propam Polda Jabar dengan membawa bukti penganiayaan. Mereka nganggapnya ini anak-anak saya dianiaya. Saya melaporkan ke Propam Polda Jabar tanggal 7 September 2016. Atau jadi ditangkap tanggal 31 ya Pak ya. 31 Agustus 2016. Saya karena belum ketemu sampai tanggal 7 September 2016, saya lapor ke Propam Polda Jabar. Karena sampai tanggal 13 September 2016 saya belum ketemu juga, saya lapor ke Komnas HAM tanggal 13 September 2016 dengan membawa nama 7 orang yang tertangkap itu. Kemudian belakangan saya tahu sudah agak lama, ternyata setelah saya warawiri bahwa nama 7 yang ditangkap itu, ternyata kuasa saya juga tiba-tiba berpindah tangan. Dicabut? Saya nggak ngerti Pak pencabutannya. Tiba-tiba yang 5 itu tidak berada di kuasa saya, yang 2 tinggal Sakatatal dan Sudirman. 2. Ya, terus? Ya, pada akhirnya bersidang Pak. Lah ketika sidang yang hadir pengacara lain hadir atau Ibu Tok? Waktu Sakatatal kan hanya saya Pak, karena anak. Waktu itu 15 tahun. Kalau yang lainnya hadir semua. Yang 5 itu dipegang oleh pengacara Bandung. Yang 1 orang Rivaldi dipegang oleh pengacara Cirebon, Ibu Widya Ningsih dan Cindy. Saya pegang 1 yang dewasa, Sudirman. Kalau yang sidang dewasa. Jadi ada 3 dari 3 kantor pengacara. Pada persidangan, saat terjadi persidangan, di situ saksi yang merupakan ayah korban di muka persidangan menyatakan dia mendapat informasi pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 20.30 mendapatkan informasi dari anggota polisi kalau anaknya berada di rumah sakit karena kecelakaan. Kemudian mendengar informasi itu pada tanggal 29 Agustus 2016 ayah korban melihat kondisi motor di Polsek Talun. Ketika melihat kondisi motor tidak terlalu rusak, saksi, karena saya cerita persidangan ya Pak ya, yang terungkap di persidangan, saksi menyatakan saya punya naluri anak saya bukan meninggal karena kecelakaan, tetapi pembunuhan. Buktinya kan prosesnya masuk persidangan. Waktu itu saya bertanya, kenapa Bapak punya pemikiran kok anak Bapak dibunuh, bukan kecelakaan? Waktu itu saksinya menjawab, karena 1 bulan sebelumnya anak saya pernah berkonflik dengan temannya. Cuman waktu itu saya tidak mengejar pertanyaan selanjutnya, konflik itu dengan siapa. Kemudian karena kecurigaan itu dituturkan saksi dan menelusuri jalan 500 meter ke kanan, 500 meter ke kiri. 500 meter ke kiri bertemulah di perempatan jalan Perjuangan. Begitu yang dituturkan saksi di persidangan. Di situ dia ketemu sama Dede dan Aep. Kepada Dede dan Aep, saksi memperlihatkan foto motor anaknya. Apakah pernah melihat motor itu dikejar atau terjadi keributan? Waktu itu Aep menyatakan pernah. Apakah tahu pelakunya? Tahu, biasanya berkumpul di sini. Aep menyatakan seperti itu. Itu ketemu Aep tanggal 31 Agustus 2016 pukul 14.00, pukul 2 siang. Kemudian saya menyerahkan nomor handphone saya kepada Aep dan Dede.
pada tanggal 31 Agustus 2016 pukul 17 atau 3 jam setelahnya, AF menelpon dan menyatakan kalau orang yang dicari itu sekarang sedang berkumpul di depan SMP 11. Saksi menyatakan di persidangan pada saat itu juga saya bersama anggota saya menangkap anak-anak yang sedang berkumpul di situ. Waktu itu hakim pernah sempat menanyakan apakah ketika melakukan penangkapan menggunakan surat penangkapan, tidak hanya komunikasi lisan. Begitu keterangan kesaksian ayah korban di muka persidangan. Yang jadi persoalan, AF dan Dede itu tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Saya sudah berulang kali meminta, kalau dalam catatan permintaan saya ada 4 kali meminta kepada majelis hakim agar jaksa menghadirkan AF dan Dede. Cuman saat itu jawabannya tidak bisa diketemukan alamatnya, tidak bisa diketahui orangnya ada di mana. Ibu nggak berusaha mencari orang itu? Tidak berusaha, Pak, karena kekuatan kita berbeda dengan kekuatan kepolisian, ya, kekuatan kejaksaan, kekuatan kehakiman. Ya, tapi kan bisa ketemu sebagai manusia kalau betul dia menyaksikan. Iya, Pak, karena kalau institusi yang begitu besar aja tidak bisa mencari, apalagi saya, Pak. Baik. Terus selanjutnya. Kemudian di persidangan ternyata tuntutan sebab kematian korban karena luka tusukan di dada dan di perut dengan mempergunakan samurai pendek dan samurai panjang. Samurai pendek ditusuk di dada kiri, samurai panjang, samurai pendeknya di perut, yang menyebabkan kematian Eki. Itu bunyi tuntutan. Tetapi hasil visum, hasil otopsi, kematiannya karena retakan tulang tengkorak belakang. Saat itu baju yang dikenakan oleh korban berwarna hitam dan sudah dikubur karena memang kan ada otopsi, Pak. Itu diperlihatkan di muka sidang. Baju itu tidak berlubang di dada dan perut. Itu berulang kali saya tanya kepada Dokter Rahma karena waktu itu semua dokter yang melakukan visum dan otopsi dihadirkan. Saya berulang-ulang kali, apakah betul baju itu yang ibu lihat pertama kali ketika menerima jenazah korban? Berulang kali saya karena untuk memastikan. Dijawab, ya betul. Waktu itu saksi menyatakan sampai ke mereknya, catatan merek ini dengan lengkap. Itu kejanggalan yang terjadi. Kemudian hal-hal lainnya, AF yang memberikan informasi kepada saksi itu secara detail dengan jarak pandang yang jauh, secara detail menyebutkan seluruh ciri-ciri sampai potongan rambutnya, disisirnya kemana, bentuknya seperti apa, paketan soplas, itu dijelaskan secara detail. Walaupun tidak bisa dihadirkan, tapi dalam DAP termasuk nomor motornya, hafal betul yang namanya AF itu. Kemudian kesaksian lainnya ada kesaksian Liga Akbar yang menyatakan mengetahui pengejaran itu, kemudian dia lari karena takut, dia lari ke gang di sebelah SMP 11 Atoman. Yang jadi persoalan, gang yang dia masuki untuk melarikan diri itu rumah pelaku. Jadi buat saya aneh banget ketika dikejar, kok larinya ke dalam gang rumah pelaku yang itu jalan buntu. Saya hafal banget kondisinya karena saya orang Cirebon, orang di situ. Jadi beberapa kemudian ada saksi dari kepolisian yang dihadirkan yang melakukan olah TKP. Waktu itu saya tanyakan, karena dalam tuntutan itu korban dikejar dari depan SMP 11, dikejar ke jembatan flyover Talun, kemudian dipukulin di situ, kemudian dibawa ke showroom, berarti 1 kilo, bawa lagi 1 kilo, dipukulin di showroom, ditusuk, diperkosa di situ, kemudian dibawa lagi, digeletakkan seperti seolah terjadi kecelakaan. Logika saya, ketika misalnya melakukan penusukan di belakang showroom yang jaraknya 1 kilo dari tempat ditemukannya, pasti ada darah bececeran ketika membawa mayat yang sudah tidak bernyawa dibawa ke. Itulah sebabnya saat itu saya menanyakan dengan sangat serius, apa pada saat ditemukan bagaimana posisi darah dan korban. Dijelaskan oleh saksi dari kepolisian, darah itu hanya berada di bawah tubuh korban perempuan dan di bawah tubuh korban laki-laki. Jadi saya ulangi, apakah tidak ada darah yang bercecer? Hanya ada di bagian tubuh bawah perempuan dan tubuh bawah laki-laki. Kemudian ditemukan juga serpihan daging di baut PJU. Jadi serpihan daging yang diperkirakan itu dari korban perempuan. Karena memang ada luka belubang di lutut. Kemudian juga ditemukan warna motor yang nyerempet di median jalan.
Jadi motornya kan sebetulnya kalau tidak rusak, motor itu bergaris-garis Pak. Saya juga punya bukti foto motor itu memang bergaris-garis. Itulah sebabnya nempel di median jalan. Itu. Kemudian pada sidang tanggal 17 Agustus 2017, karena yang dihadirkan itu saksi dari kepolisian, saya bertanya. Saya hafal betul di situ ada CCTV sekitar 5 atau 7. Kenapa saya hafal betul? Itu jalur kerjaan saya Pak. Saya biasa di kepolisian, kejaksaan, kehakiman di Sumber, rumah saya di kota. Jadi itu jalur yang setiap hari saya lewatin. Akhirnya saya hafal betul di mana titik. Waktu itu saya menanyakan di muka sidang untuk memperkuat keyakinan saya, memperkuat keyakinan hakim. Di situ banyak CCTV antara 5 sampai 7. Karena juga ada perumahan mewah Pak. Kemudian dijelaskan CCTV itu gelap, tidak bisa dilihat. Itu yang menyatakan saksi dari kepolisian. Hal lainnya, CCTV itu tidak bisa dibuka karena tidak ada ahli dari Polres Cirebon Kota yang bisa membuka CCTV. Itu saya ingat betul sidangnya tanggal 17 Februari 2017. Jadi dari penangkapan, dari ini, kenapa saya begitu meyakini mereka yang ditangkap bukanlah pelakunya. Dari bukti yang saya miliki, dari fakta-fakta yang di persidangan, saya yakin betul ada korban meninggal. Tapi peristiwanya tidak sedramatisir ini. Karena tidak mungkin sedramatisir ini dengan bukti-bukti dan fakta persidangan yang terungkap di persidangan saat 2016-2017. Saya sebetulnya sudah ngomong itu jauh hari Pak. Ini kebetulan karena saya orang media, saya senang clipping. Yang jadi masalah belum sempat saya rangkain karena pusing kemarin saya cari, ternyata ketemu. Dari dulu masalah ini rekayasa saya sudah menyatakan itu Pak. Ini rekayasa, semua clippingannya di sini. Termasuk masalah DPO. Kita sebetulnya tidak begitu tertarik. Ini berita 3 September 2016. 3 September 2016, polisi kejar 3 pelaku utama. Ini kebetulan saya belum cepat menyusun karena terlupakan atau gimana, saya nggak paham. Beritanya begitu besar Pak, saya sebetulnya sudah minta dulu, karena saya orang media, saya juga minta tolong ke teman-teman media. Tapi ketika saya yang ngomong, beritanya cuma seuprek begini. Padahal saya punya keyakinan ini rekayasa. Saya sudah bilang dari 2016 saya sudah bilang, saya sudah kemukakan di media, kuasa hukum kasus ini direkayasa. 2016 saya sudah menyatakan ini. Saya kalau ingat tuh gemetar Pak, sedih saya. Ini berita-berita yang saya sudah suarakan, yakin ada salah tangkap. Ini 2016. Sayangnya hanya media lokal Pak. Tangan saya bergetar nih Pak. Karena saya begitu meyakini ada yang salah dari persoalan ini. Cuman sayangnya ketika saya yang bicara kecil-kecil. Beda dengan ketika hakim yang bicara atau polisi yang bicara. Jadi ada berita yang sadis begitu. Hakim menyatakan pembunuhan ini sangat sadis, itu banget, gede banget beritanya. Cuman ketika saya ini kecil-kecil. Dan yang di blow up itu kekejaman geng motor. Padahal di fakta sidang yang mempergunakan atribut geng motor itu adalah korban. Yang mempergunakan itu terkonfirmasi dari BAP-nya Aep dan keterangan Liga Akbar. Apa baju yang ketika dia meninggal atau udah tewas jadi bukti di persidangan itu baju Kalau baju yang laki-laki dihadirkan Pak, tetapi jaket ekstasi yang digunakan tidak pernah dihadirkan. Ini kalau beritanya masalah kekejamannya luar biasa, gede banget. Giliran saya minta konfirmasi ini kecil. Baik, tersangkanya di dalam sidang nggak bantah. Tersangka Sakatatal dan yang lainnya. Kalau Sakatatal kan nggak ngerti cabut Pak, nggak ngerti cabut BAP gitu, nggak ngerti karena kan dia 15 tahun. Ya tapi membantah kan ya, keduanya? Membantah dan menyatakan saya mengakui karena saya disiksa dan disetrum. Waktu itu bahasanya cuma begitu, disiksa dan disetrum. Itu dia tidak bisa cerita di sidang pengadilan. Ya, di persidangan. Dan kalau misalnya mencari tahu, sebetulnya hal itu sudah saya komunikasikan di media. Saya masih punya video dari TV lokal di 2016. Masih punya tayangannya. Saya menyatakan ini salah. Sakatatal mengakui
dia terpaksa mengakui karena disiksa, dia disetrum. Padahal bahasa saya waktu cuma segitu, karena waktu itu saya juga susah berkomunikasi dengan Saka Tatal karena memang dia kelihatan shock Pak. Dia bahkan nggak ngerti saya itu pengacara, nggak ngerti. Dia umurnya 15 tahun, saya kondisinya waktu itu susah ngomong, saya harus pelan-pelan ngomong. Dengan Sudirman Ibu kan bisa dong komunikasinya lebih lancar. Sudirman, mohon maaf Bapak, di sidang Sudirman saya pernah meminta kepada majelis hakim untuk diperiksa ahlinya, karena dari informasi tetangganya, dari informasi keluarganya, Sudirman itu agak kurang. Kalau di Cirebon ngomongnya idiot Pak, kalau misalnya mungkin kalau di Jakarta gitu OPA lu gitu, dia tuh kalau dalam berteman dengan teman-temannya dia dibully. Dia lebih suka disuruh, lebih sering disuruh-suruh. Itu sebabnya saya pernah mengajukan permohonan untuk diperiksa ahli, tetapi ditolak oleh majelis hakim. Kemudian Sudirman juga. Jadi kalau yang lain kan gini, dalam fakta sidang gitu Pak, kalau yang lain kan saya digebukin gini-gini makanya terpaksa ngaku. Kalau waktu itu pernyataan Sudirman ditanya oleh hakim, coba Sudirman kamu kenapa? Kata polisi saya disuruh, itu bahasanya. Itu saya ingat betul. Jadi kalau yang lain tegas, kalau Sudirman kata polisi saya disuruh. Kalau yang lain tegas bahwa dia tidak melakukan. Iya, karena Sudirman kan maksudnya secara kemampuan ininya sangat. Jadi gini Pak, Sudirman lahir tahun 1995, tapi lulus SD-nya 2012. Jadi dia 10 tahun SD. 10 tahun SD Pak. Naiknya tidak naiknya 4 kali. Itulah sebabnya Sudirman juga waktu itu menjadi bahan bukan hanya mendapat penganiayaan di kantor polisi, kalau keterangan Saka, karena begini, saya nggak tahu cerita persisnya, tapi dari Saka tuh Sudirman sudah ngaku. Sementara kalau dalam fakta persidangan yang mengaku duluan itu Jaya, gitu. Tapi kalau pengakuan Saka, Sudirman dahulu yang karena mungkin lebih tidak kuat gitu Pak. Baik, dari sebuah cerita Ibu itu Ibu yakin sekali bahwa ini rekayasa? Yakin sekali Bapak. Apa motif? Gimana Pak? Apa motifnya dari polisi rekayasa? Itu yang tidak bisa saya pahami Pak. Kalau di Cirebon saya tahu isunya, tetapi kan tidak elok Pak kalau saya jelaskan di sini. Maksudnya isu apa? Ya, banyak isu yang beredar, kenapa sih ini terjadi seperti ini. Cuman saya rasanya tidak elok kalau misalnya harus mengungkapkan, karena kan faktanya juga susah Pak. Yang saya bicarakan adalah fakta-fakta persidangan yang saya alami, yang saya lihat, yang saya dengar, yang saya rasakan pada saat itu. Lah ketika divonis semua banding? Saya sampai kasasi Pak. Pada saat saya kan saya dari mohon maaf, saya sudah biasa misalnya saya menyaksikan sidang, gimana caranya saya mengaktualkan ke dalam berita Pak, waktu saya jadi wartawan. Begitu juga hal-hal yang human interestnya saya sentuh. Cuman memang ada persoalannya begini Pak. Pada saat menyusun pledoi, sudah saya selesai, sudah saya ketik, kemudian di print. Nah saat di print yang muncul bukan nomor perkara, nomor kuasa saya mendaftarkan ke pengadilan. Jadi kepada yang terhormat majelis hakim yang memeriksa perkara, tapi yang dicantumkan nomor kuasa Pak. Waktu itu mungkin tadinya copy paste, tetapi secara materi kan tidak ada persoalan. Hakim menolak pledoi saya dengan alasan tidak pernah memeriksa perkara nomor itu. Padahal nomor yang dicantumkan juga nomor kuasa yang terdaftar di pengadilan 195. Nah kemudian saya banding, karena hukumannya waktu itu 8 tahun dari tuntutan. Saya banding. Tanggal 24 jaksa mengirimkan memori banding. Hari yang sama pengadilan mengirimkan ke pengadilan tinggi. Tanggal 26 saya baru terima memori banding jaksa. Tanggal 31 atau tanggal 1 saya menyerahkan memori banding dan kontra memori banding. Kan saya harus jawab dulu Pak memori banding jaksa. Tetapi putusan pengadilan tinggi, kuasa hukum tidak pernah mengirimkan memori banding walaupun menyatakan memori banding. Itu Pak. Jadi kemudian saya kasasi, akhirnya sama keputusannya. Waktu berniat PK, saya komunikasi dengan keluarganya Saka. Saya bilang ini ada upaya hukum lagi PK. Cuman waktu itu kakaknya Saka soal istiharoh, kayaknya nggak bisa Bu, yang tergambar itu baju tahanan warna oranye. Akhirnya saya nggak pernah ngambil putusan kasasi. Jadi nggak PK? Belum PK Pak. Karena ketika mau PK kakaknya Saka dia istiharoh. Saya udah istiharoh Bu 3 hari, tapi yang tergambar itu baju. Akhirnya saya ngomong, Saka, mungkin takdir kamu di sini. Cuman bagaimanapun entah kapan saya akan berusaha untuk meyakinkan yang lain. Nggak salah. Saya waktu itu sempat ngomong gitu Pak, walaupun saya juga nggak ngerti, karena
Waktu sidang juga itu terus didemo menuntut para pelaku dihukum mati. Yang mimpinnya anggota dewan. Saya punya dokumennya semua menuntut hukuman mati. Yang dipermasalahkan masalah geng motor. Padahal saya yakin yang 7 orang itu nggak ada dan itu terkonfirmasi mereka bukan anggota geng motor manapun. Yang 7 orang itu nggak PK juga? Kalau kan itu perkara dari 3 berkas Pak. Ya, oke. Saka, anak saya sampai kasasi. Yang 5, yang 1 berkas itu 5 orang. 4 orang dipegang pengacara Bandung, 1 orang Sudirman. Saya berpikir yang Bandung pasti pasti banding. Karena dia kan pegang 4, saya pegang 1 nomor perkara. Ternyata nggak banding. Oh, nggak banding. Ya, yang 1 saya pikir tuh dia pasti banding pegang 4. Yang 1 perkara dipegang Buit Yaningsih yang Rivaldi. Nah, yang satunya Eko yang pengacara Bandung. Buitnya banding sampai kasasi sama dengan saya. Gitu. Jadi Eko kebawa kasasinya Rivaldi. Kalau Rivaldi dengan 7 orang itu nggak kena Pak. 7 orang itu nggak kena Rivaldi. Rivaldi itu sudah ditangkap sejak tanggal 30 bawah sajam. Itu makanya dipegang Buit Yaningsih. Tetapi dalam tuntutan mereka seolah-olah saling mengenal merencanakan pembunuhan. Ibu nggak pernah nanya kepada yang 7 itu, dia PK atau enggak, banding atau enggak, kasasi atau enggak? Kalau saya boleh menjelaskan secara human interestnya Pak. Karena waktu itu ada informasi Sudirman yang mengaku duluan karena tidak tahan dengan penganiayaan. Sudirman bukan cuma dipukulin di kepolisian, tapi juga dipukulin sama 5 orang itu. Dan itu terjadi sampai sidang. 5 orang itu siapa? Yang terdakwa lain. Ya, jadi karena pengakuannya Sudirman. Tapi mereka juga dihukum kan? Ya, pada akhirnya semua jatuh vonisnya seumur hidup Pak. Ya artinya mereka bukan orang yang yang jadi orang bebas gara-gara dia. Ya, karena memang ada saya waktu itu memang kondisinya walaupun megang 2 luar biasa beratnya. Karena memang gitu, yang 5 orang itu sempat mengintimidasi Sudirman juga. Karena kalau di Cirebon sih dia rada terbelakang dan sebagainya, walaupun secara medis saya tidak bisa membuktikan. Tidak pernah diperiksa oleh dokter ahlinya. Baik.